Oke, ada yang mau ice breaking? Bu Tuti, silakan Bu Ai. Ada gerak dan lagu apa? Silakan. Bisa bergerak dulu. Itu Bu ya, di jam pertama seperti itu ya. Ada gambaran Bu. Jadi rapot pendidikan itu ada berapa indikator? 3. Yang pertama membahas tentang proses pembelajaran. Yang kedua, pengembangan 6 pondasi ya. Yang ketiga, indikator ini diturunkan lagi menjadi dimensi. Ada berapa dimensi? Ada 2 dimensi apa dan apa? Dimensi D dan dimensi E. Nah, dimensi D ada berapa? 4. Dimensi E ada 7, gitu ya. Dimensi D1 membahas tentang perencanaan, D2 proses pembelajaran, D3 pondasi. Yang keempat asesmen. Untuk E lumayan banyak ya. E1 masih ingat apa Bu? Oh, iklim. S1 masih lupa? Nah, saya juga masih lupa. Kita buka sama-sama. Oke. E1 itu membahas tentang sarana ya. Udah bagus di sini sarana. Wah, alhamdulillah bikin hoyong iraha gaduh siga kieu. Non video anak ustad. Lasut wae asirana. Yang kedua, keamanan gitu ya. Yang ketiga, inklusif. Nah, inklusif sudah tahu ya. Apa inklusif itu, Bu? Menerima berbagai keadaan dari siswanya gitu ya. Yang keempat, refleksi. Tadi bubar jalan ya. Yang kelima, kepemimpinan. E6, parenting ya. Keenam, PAUD. Ketujuh, PAUD HI ya. Sini sudah bagus seperti itu. Nah, Ibu takut dimensi E, dimensi D teh kumaha sih eta dina kurikulum teh kumaha ayeuna dina naon gitu nya. Tah kita akan bedah lagi dimensi itu seperti apa. Biar kita tahu persis dimensi teh naon gitu. Nah, ini keterkaitannya. Oh, siap sebentar. Ini pernah kalau nggak salah disampaikan. Nah, Bu, ini rapot PAUD berkualitas, Bu ya. Ini ada input, ada proses, ada output, dan ada outcome. Jadi rapot pendidikan itu ya ini, ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya, dan ada outcome-nya. Di input itu adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi input itu adalah bahan dasar gitu ya. Kalau Ibu mau bikin bala-bala berkualitas, bahannya dari mana, Bu? Tarigu, naon deui? Engkol, wortel gitu ya. Tah sakala nu saya teh inputna teh urang guru-guru bunyi. Nah, ini guru-guru. Guru-guru PTK ya, pendidik dan tenaga kependidikan. Sudah bisa membedakan pendidik itu adalah guru, tenaga kependidikan adalah bagian operator, kepala sekolah itu masuknya ke tenaga kependidikan. Artinya kepala sekolah itu boleh ngajar di kelas? Boleh. Tapi tugas fungsinya adalah ngajar guru-guru. Jadi jangan paksakan kepala sekolah ngajar di kelas ya. Tugas kepala sekolah itu adalah mengajar para gurunya. Nah, selanjutnya di proses ada pembelajaran, ada pengelolaan. Dan di outputnya di sini Ibu ada pemerataan akses ke layanan berkualitas. Kalau outcome-nya adalah tercapainya capaian pembelajaran kepada anak. Pemerataan akses ke layanan berkualitas. Bisa buka langsung. Nah ini Bu. Jadi lamun dina rapot pendidikan aya dimensi D, dimensi E teh ayana di dieu Bu. Ayana dina proses. Kalau D itu pembelajaran, kalau E pengelolaan, gitu ya. Kalau dimensi C ini PTK. Jadi kan tadi aya 3 indikator, aya 2 dimensinya. Nah,
rapot pendidikan bagian sekolah yang akan dipantau terus-terusan adalah dimensi D dan dimensi E. Outputnya pemerataan akses ke layanan berkualitas. Jadi ia mah bagian pemerintahan daerah. Artinya menyiapkan sekolah yang bisa diakses oleh warga masyarakat. Jadi inti nama nyiapin sekolah anu sae we lah. Ulah sampai sekolah anu sae teh anu bisa mayar ageng. Kakarek biasa sekolah kanu kitu. Ya. Jadi tugas pemerintah itu adalah pemerataan akses ke layanan yang berkualitas. Jangan sampai misalkan sekolah yang bagus wani piro kayak gitu. Nah, pengen tanya eta tugasna. Ya ayeuna masih banyak juga ya anu sae makin sae nu butut makin terasa gitu ya. Nah, berarti kebijakan pemerintahnya masih belum selaras dengan apa yang ditugaskan oleh undang-undang. Kalau outcome itu adalah capaian perkembangan anak. Tercapaiannya capaian pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka. Tapi harapan anak. Jadi ketika kita melakukan proses pendidikan itu tidak lepas daripada input, proses, output, dan outcome-nya. Agar lulusannya bagus, dibutuhkan guru yang bagus. Makanya guru harus kuliah. Kuliah tidak semata-mata kejar sarjana dan ijazahnya saja. Percuma dapat sarjana tapi teu ngarti. Ya, percuma. Ya, karena yang dibutuhkan oleh negara itu bukan gelarnya tapi kapasitas guru tersebut paham atau tidak terhadap pendidikan anak usia dini. Itu dimensi C. Proses pembelajarannya di sini kualitas proses pembelajaran dimensi D. Tadi kualitas proses pembelajaran yang bagus ada 4, Bu. Yang tadi D1 tadi apa, Bu? Perencanaannya sudah bagus atau enggak? D2-nya prosesnya sudah bagus atau enggak? D3-nya apakah sudah membangun 6 pondasi enggak? Gitu. Apakah ada asesmennya atau enggak? Ini ada di sini. Nah, seperti itu. Pengelolaan ini masuk lagi dimensi kemitraan dengan orang tua. Kan masuk tadi nomor E6 ya, kemitraan. Dukungan pemenuhan layanan esensial anak usia dini di luar pendidikan ada di E7 atau PAUD HI di sini. Yang selanjutnya kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Maksudnya tadi di E5 kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi Ibu pilih engke anu naros dimensi teh kieu tah. Peta utuhna teh ieu gitu. Dimensi teh ayana dina proses pembelajaran dan proses pengelolaan. Sapertos kitu. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? Silakan ngobrol. Nah, gambar enobunya, insya Allah lah. Nah, Ibu bisa lihat nih pembelajarannya nih. Mana yang sudah bagus, mana yang enggak. Nah, ini lihat Bu. Di A dan B. Udah pernah disampaikan dulu ya, kalau nggak salah. Tuh lihat Bu. Mari kita bermain kuis sejenak. Mana kegiatan yang lebih mencerminkan belajar bermain? Mana Bu? Nu anu B. Pertanyaan kita, mana kegiatan yang lebih mencerminkan bermain adalah belajar? A yang B. Ini nggak main. Ini main gitu. Benar ya? Yang A yang B. Yang B. Berarti kegiatan anu saya itu mana Bu? Anu mencerminkan belajar bermain itu anu mana? Yang B. Pertanyaannya, jawabannya bagus. Pertanyaan kedua, lebih sering mana Ibu ngajar anak? Yang A yang B? Ayo nama arahkan ke ibunya. Ya, misalkan tiasa unggal dinten karena capek beberes, nyatu sambil sakali kegiatan kita. Ada lutspat. Seur nu kieu di urang. Tutup botol.
Nyanak tutup botol. Tinu kieu bisa belajar naon, Bu? Belajar warna, belajar pola, bentuk, nyusun menara, pajangkung-jangkung. Bisa kan? Antang budak. Ngan orang capek beberes nu kieu. Tapi itu salios. Ya. Barangkali antang. Tapi ketika beresin, bikin alatnya. Misalkan ini tempat tutup botol. Jadi ketika anak sudah beres, sebelum anak pulang, suruh bantu kita beresin lagi mainan. Kematangan emosinya dapat. Jadi orang ngajar teh teu capek ngeunan LKS. Tapi nu kieu tiasa teu tiasa, mangga. Jadi kita lain haram. Tapi ulah loba-loba teuing. Bisik barangkali jenuh, ya. Karena ini tidak mencerminkan kegiatan belajar adalah bermain. Nah, karena apa? Karena kita belum maksimal di sini. Mindset kita imah capek beberes. Urang oge guruna kan nanaonan eta. Nah gitu. Tah ayeuna mangga orang robih mindset ibu sebagai guru. Dari ini anak emang sedang main tapi sedang belajar. Ini ngareret ka dia. Hei kamu bikin apa? Meureunnan ngomong gitu. Aspek bahasanya terlatih enggak? Terlatih. Aku ini bikin perahu. Ini penumpangnya coba hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Dia mengasosiasikan tutup botol adalah orang. Belajar kognitif. Ya? Kamu bikin apa? Ini aku bikin apa ya? Ini kelor naga mungkin macam-macam kan. Karena asumsi Abi pengen. Ini bikin apa? Ini terjadi interaksi. Ini terjadi nggak interaksi? Anak ngobrol. Kan orang matos dicekoki bahwa sidak bari balem. Ari nulis teh ulah ngobrol. Gitu kan? Emang bagus ngajarin kedisiplinan gitu ya. Tapi intinya hanya satu aspek yang bisa kita stimulus dari kegiatan ini. Aspek apanya, Bu? Motorik halusnya saja gitu ya. Belum tentu dia mengerti apa gambar dan keterkaitan dengan apa yang dia tulis. Gitu ya. Seperti itu Bunya. Jadi Ibu, tadi pertanyaannya adalah masih banyak yang A, yang B? Yang A. Bisa nanti nu B disisipkan gitu? Nah insya Allah. Bisa ya, tekadah unggal dinten ya. Rencanakan. Tergantung. Ini kira-kira butuhnya di kelas atau di ruang? Di kelas kan bisa. Misalkan di sini tuh aya nu arariuh di ditu canak tuh. Sumber wungkul, di dieu mah tinggal nyanak samak, ngampar di ditu. Resepet. Nanti disampaikan. Kan udah tahu sekarang mah ya. Bahwa kegiatan itu tidak boleh monoton. Ibunya harus lamun kepala sekolah seolah-olah memberikan lampu merah. Lobby terus biar lampu kuning yang keluar. Alhamdulillah, iya. Iya. Jadi ibu, makanya ya dengan program pendampingan ini, makanya tadi sieun salah, sieun dicawat, sieun teu ditarima, wios aya di dinya. Ngan ulah mematikan ibu tidak bergerak dan tidak berkarya. Wios pengalaman dicarekan ke kepala sekolah. Mencoba untuk menyampaikan gagasan. Ulah nyeri hati. ulah sakit hati gitu ya. Jadi intinya apa? Nantinya kita belajar jadi orang diplomasi. Misalkan nggak boleh, ya Pak, nggak apa-apa. Ulah eleh det, enjingna usul kene proposal. Ulah jadi panitia Agustusan wae usul proposal teh. Nya, jadi seperti itu. Alhamdulillah, tambah ngadoa, kan ngabolak-balikan hati orang kan Allah. Kayak gitu ya. Sampaikan nih. Ya, jadi mangga tambahan proses pembelajaran yang berkualitas. Tos teh ayeuna pelatihan ngarah kadinya oge nya. Ayeuna selanjutnya mana kegiatan yang mencerminkan belajar secara kontekstual. Kontekstual itu sesuai dengan lingkungan. Yang A, yang B. Yang B. Pertanyaan ke sini. Kita belajar idealnya. Belajar secara kontekstual yang mana?
Yang A. Kenapa itu kontekstual? Langsung. Langsungnya gimana? Bisa dijelasin. Itu anak sedang apa? Ngejual beli. Ngajual naon? Nge-CB. Nah beteng ngajual lauk. Kenapa kemungkinan kecil? Ayo. Mulai kependak kontekstual tenon. Nah bet ieu budak teu dagang lauk, teu dagang hayam. Dagangna cengek. Walaupun ada dagangan. Lingkungannya apa ini? Kalau gini. Lingkungannya seperti apa kalau banyak cengek? Nah, eta. Kontekna kebon, dagangna kebon. Eta teh kontekstual. Pami sakola di Pangandaran, pasti budak dagangan lauk. Kerang-kerangan. Gitu ya. Kontekstual teh. Paham ayeuna? Kontekstual teh nah? Sami jeung lingkungan. Tadi alina ros, nah bet teu dagangan lalaukan budak teh. Da ayeuna cengek, nah bet ayeuna cengek. Heuda meureunnan budak na bogana cengek. Hari cengek jadi di mana? Di pagunungan. Oh, berarti konteksnya adalah pegunungan. Sekolah ini cocok nggak dengan konteks ini? Cocok. Lakukan. Barudak isukan nyendak cengek. Sarawu-sarawu kan sina jualan. Ibu kada mau duitan. Iya, balanja. Sabudak nanti diberi 10.000 sewang, duit 2.000-an misalkan. Ada uang mainan ada nggak? Meser kan gitu udah murahnya. Bagikan, isukan orang belajar dagangan. Nah, ibu guru ayeuna gaduh misalkan duduitan, pastikan 10.000, duitna 5. Besok jual-jualannya sok jual iya kurang meser. Aya meureunnan cengek sarawu mah candak. Aya meureun tomat candak. Alhamdulillah. Angkena tilasna tiasa dicandak ka bumi ku urangnya. Lumayan di dapur stoknya alhamdulillah. Tapi ulah aji mumpung nyanak 2 kilo. Wah eta mah memperalat. Memperbudak anak seperti itu. Ini enggak kontekstual walaupun ini calistung. Ini yang dibutuhkan orang tua. Ini. Ajarkan nanti nulis dengan wortel. Misalkan nanti ke depannya. Ya. Ini lebih kontekstual. Jadi ibu lebih banyak mana belajar yang A atau belajar yang B? Alasannya? Can apal ka dia? Terangan? Ribetna kumaha? Bisik ku marawa. Coba direncanakan. Bentuk kegiatannya tidak mesti dagangan mungkulnya. Tiasa naon tina cengek ibu? Tiasa naonnya tina cengek? Tina nyusun pola cengeknya. Beureum hejo koneng, beureum hejo koneng bisa. Oke, selanjutnya jawab nih ada 2 kondisi ini. Nih, ada 2, Bu. Mana kegiatan yang dapat menstimulasi aspek perkembangan anak secara holistik? Yang A, yang B. Kata-katana heula ari holistik teh naon? Eta sa istrina pacalim cenah holisah, eta mah holisah. Holistik artinya menyeluruh. Gitu ya. Jadi belajarnya tidak setengah-setengah. Mun bahasa Islam mah kafah. Yang A atau yang B? Kenapa yang B menyeluruh? Ayo kita kupas. Kenapa yang B? Langsung melihat naon? Alatnya. Ini sedang apa kegiatannya? Ini apa nih? Nah, blender ini buah gitu ya. Sedang bikin jus. Ini gurunya sedang apa? Tutorial cara-caranya. Ketika guru memberikan tutorial, apakah gurunya diam atau gurunya berbicara? Ketika dia berbicara, stimulus apa yang dirangsang oleh anak-anaknya? Bahasanya, nguping. Oh, iya teh kudu dipesek heula kan ya. Ya. Aspek bahasanya dapat. Ketika dia memasukkan buah-buahan pakai apa? Saya ulangi lagi. Ini jam kritis.
Ketika anak-anak masukin buah-buahan ke gelas, ke blender, pakai apa tuh si anak? Ya, sendoknya dipegang pakai apa? Nah, berarti sedang menstimulasi apa tuh si guru? Apa? Motorik bahasana dirangsang, diajak ngobrol ku guru, motorik halusna dirangsang. Kan dua, nya tos holistik. Ari ieu mah naon Bu? Ngadengekeun wungkul budak kieu. Ini tidak holistik, tidak menyeluruh. Emang ini sedang diajar, cuma hanya satu aspek yang diajari. Kalau ini menyeluruh, nih holistik itu menyeluruh. Bahasanya sedang dirangsang oleh gurunya, diajak diskusi. Pergerakannya sedang dirangsang, kognitifnya sedang dirangsang. Membedakan warna, melihat bentuk, wah macam-macam ini kayak. Ya. Setelah itu dicicipi, apakah rasanya sudah manis atau asam? Berarti sensori motoriknya, si lidah, indera pengecapan juga dirangsang. Jadi gitu kegiatan teh siga kieu tah. Ulah ieu isukan ngawarnaan, anteng. Ulah keluar garis. Udah teh bosen sakola nya. Jadi Ibu mana yang holistik, yang A, yang B? Udah tahu makna holistik? Jadi kalau mau ditaruh teh, kenapa ini holistik? Ibu bisa menjawab? Seperti apa menyeluruh teh? Turutan PSG, pernah ningal PSG itu? Anu sales gitunya ngejelaskan. Ini kegiatan menyeluruh karena guru ini sedang melatih seluruh aspek perkembangan. Bahasanya sedang dilatih. Buktinya guru sedang nanya, diskusi. Aspek motorik halusnya sedang dilatih, saudara-saudara. Kenapa? Karena anak memegang. Aspek kognitifnya sedang dilatih karena anak melihat berbagai bentuk blender, ukuran kecil besar seperti itu, Bu ya. Bu Tuti nuju kuliah kan? Ngajawab tuh sih gitu meyakinkan ke dosen teh. Ulah buka doang. Goreng dan nilai. Terus meyakinkan namanya pede. Seperti itu ya. Jadi ini holistik karena memang seluruh aspeknya distimulasi atau dirangsang seperti itu. Banyakan mana selama ini di mulki yang A yang B. Nah, sekarang sudah tahu. Nah, tugas saya sudah selesai ya. Kan tugas saya kasih tahu. Berarti eksekusinya saya serahkan kepada Bapak dan Ibu di mulki ini. Insya Allah keren, luar biasa. Gitu ya. Oke, itu Bapak Ibu, alhamdulillah sudah ada gambaran ya. Jadi rapat pendidikan teh aya input. Nah, input naon tadi? Ayo lihat contekannya, input naon? PTK. Disebutnya dimensi naon? Ayo ingat-ingat. C, ya, sebelum D jeung E T gitu ya. Terus ada di prosesnya ada dua. Proses apa yang satu? Pembelajaran, disebutnya dimensi D. Yang keduanya proses apa? Pengelolaan, disebutnya dimensi seperti itu punya kagambar nama. Jadi di rapat pendidikan teh tadi aya dimensi D, dimensi E tos kabayangnya. Oh, di dia dudukan teh seperti itu. Oke, Ibu, ayeuna orang tugas IKM datos apanya IKM-nya? Anu diajarkan tentang IKM teh. Ayeuna orang bicara IKM. Yang diajarkan IKM teh naon? Capaian pembelajaran. Yang dulunya KD, KI tah gitu tos apalnya. Jadi di IKM teh anu diajarkan ku urang teh naon Bu? Capaian pembelajaran. Nah, ini kita maksud ke IKM. Ke IKM. Jadi Ibu cara membuat perencanaan pembelajaran teh kita langsung ke praktek Ibunya. Jadi Ibu anu kahiji kedah dilakukan ku Ibu teh menelaah capaian pembelajaran. Setelah ditelaah, Ibu jadikan tujuan pembelajaran. Kita buka nih capaian pembelajaran. Misalkan capaian pembelajaran nomor 1. Apa capaian pembelajaran nomor 1 teh? Nilai agama dan budi pekerti seperti itu.
Nah, ini sudah disampaikan dulunya Mas Emut kene pas di desa itu ya, Bu. Garis besar kurikulum merdeka. Masih angger kene, Bu. Eta kene pengen tanya. Nah, ini CP, nilai agama dan budi pekerti. Kita lihat, Bu. Hmm. Nah, Ibu CP teh. Jadi tugas Ibu, kan dari rapat pendidikan Ibu teh masih sedang ya perencanaannya. Nah, sampai orang proses pembelajaran, perencanaan dulu harus kita buat. Langkah pertama kita pahami CP. CP bentuknya kayak gini. CP yang pertama, anak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Hiji. Jadi ini mengajarkan apa, Bu? Iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi agama Islam. Jadi tujuan CP pertama, bagaimana anak itu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Koma, mulai mengenal dan mempraktekkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nu kadua dina CP nilai agama dan budi pekerti teh, anak dikenalkan dan mencoba mempraktekkan dari apa? Dari ajaran pokok agama yang dipercayanya. Sampai sini kagambar teh, Bu. Tugas orang ngajarkeun naon? Hiji ngajarkeun anak percaya kepada Tuhan, ya. Kedua, anak dikenalkan kepada ajaran pokok agama Islam. Setelah dikenalkan, dipraktekkan. Itu tugas kita teh. Berarti pami orang tos mentelaah ieu urang didamel karena tujuan pembelajaran teh. Ya. Tinu kalimat ieu aya dua tujuan pembelajaran anu bisa ku urang dibuat. Yang pertama, mengajarkan anak percaya kepada Tuhan sebagai pencipta. Itu tujuan pembelajaran nomor 1. Pembelajaran kedua, mengenalkan anak pada ajaran pokok agama Islam, yaitu sholat. Bisa 2. Yang ketiga, mempraktekkan praktek sholat. Berarti dari kalimat ini ada berapa tujuan pembelajaran? 3. Pak, bisa 2 enggak? Bisa. Mengenal dan mempraktekkan langsung misalkan. Untuk dipisah-pisah. Silahkan. Pokoknya nama tujuan pembelajaran ieu teh kedah ngacu ka dieu. Anak belajar zakat harta. Bisa enggak? Kenapa bisa? Ajaran agama Islam. Tapi apakah mungkin anak bisa berzakat harta? Enggak kan? Artinya tidak semua ajaran agama bisa kita masukkan. Sesuaikan. Mejehna teu mun manjing bahasa fikihna lagi teu budak eta zakat mal. Pami zakat fitrah mah leuheung da masih dibasian beas. Tapi lamun orang menentukan anak bisa mempraktekkan zakat harta. Itu enggak kontekstual secara usia. Makanya tujuan pembelajaran itu kita dalam menentukan teh pasti ajaran Islam ini diajarkan ke budak gitu. Lamun pas, misalkan sholat kan pas-pas wae. Diajar wudhu dan sebagainya kan pas bisa-bisa saja seperti itu. Habis ada. Seperti itu ibunya. Anu satrasna, anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan. Nah, ini. Anak berpartisipasi aktif dalam menjaga nih. Nah ini Bu. Sini, anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan
diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Dari kalimat ini bisa kita bikin tujuan pembelajaran apa kira-kira, Bu? Menurut Ibu gimana? Ayo yang kebayang sama Bu Tuti. Dari kalimat anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang bisa Ibu buat? Nah, mengajarkan gotong royong dalam menjaga kebersihan. Berarti Ibu bikin kalimatnya yang lebih gimana misalkan? Membudayakan gotong royong menjaga kebersihan. Itu tujuan pembelajarannya, bisa masuk gitu ya. Karena kita di sini berpartisipasi aktif, caranya adalah dengan bergotong royong. Selain itu, Bu Ai, apalagi tujuan pembelajaran yang bisa Ibu buat dari kalimat ini? Ini ada kata kesehatan, gimana? Mencuci tangan sebelum makan, bisa di sini menjaga kebersihan gitu ya. Bisa mengajarkan anak untuk mencuci tangan sebelum makan. Ada juga mengenalkan jenis makanan sehat. Nah, ini bisa ya. Terus yang ketiganya, anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya dan mempraktekkan perilaku baik dan berakhlak mulia. Menghargai sama manusia dengan berbagai perbedaannya. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang bisa dibuat nih? Menghargai dengan berbagai perbedaannya. Mengajarkan anak untuk menghargai perbedaan temannya. Yang kurus, yang gendut, yang hitam, yang putih, gitu kan? Ini bisa. Yang tinggi, gitu ya. Mempraktekkan perilaku baik, banyak kan? Berbagi. Ibu bisa bikin tujuan pembelajaran di kalimat ini. Yang selanjutnya, anak menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang bisa dilakukan tujuan pembelajaran di sini adalah memberi makan ya, kepada ikan di balong, yang marah belauk. Bikin kalimatnya, ulah tujuan marah belauk ulah. Bikin kalimat yang rada gimana? Biasakan atau gimana? Terus apa lagi? Menyiram tanaman, gitu ya. Nah itu, jadi langkah pertama yang Ibu harus lakukan adalah pahami dulu CP-nya mau kemana nih. Kalau sudah paham, Ibu buat apa? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini bisa sama satu sekolah dengan sekolah yang bisa beda. Tapi ngacunya pada CP yang sama, ini ngacunya gitu. Jadi Ibu jangan menentukan tujuan pembelajaran yang tidak ada di sini. Ya, yang tidak ada di sini misalkan. Sepertos gitu Bunya. Tah, kurang simpelna, pamitos aya tujuan pembelajaran, Ibu ngadamel tema. Ngadamelan Bu? Tema. Ngadamel temana siga kumaha? Siga kieu Ibu. Nah, terus di-share kalau nggak salah ya kemarin, tapi belum dibahas nih sama Bu Tuti. Yang di bengkel PAUD tuh, awal tahun ajaran baru ya. Yang ada tema tujuan pembelajaran. Nah, ini ada. Nah, ini perencanaannya. Ceritanya Ibu sudah menentukan tujuan pembelajaran ya untuk setiap CP. Nah, ini ceritanya sudah. Ceritanya sudah. Nih, tujuan pembelajarannya tadi simpan di sini. Kurang besar. Nah, kalau sudah tujuan pembelajaran, Ibu tentukan dulu berapa hari itu efektifnya. Di sini lihat, Bu. Bulan Juli tanggal 15 sampai tanggal 20. Hari efektif 6 hari. Juli 22 sampai 27, 6 hari. Juli Agustus, ini minggu pertama. Di minggu kedua kita mengadakan MPLS. Nah, ini. Di sininya tidak ada tema ya. Baru di minggu pertama, aslinya di minggu ketiga gitu ya, di Juli dan Agustus. Tanggal 29 hari Seninnya di bulan Juli dan tanggal 3 di bulan Agustus hari Sabtunya. Ini dikatakan minggu pertama. Sekolah saya menentukan diriku sebagai tema di kelompok A. Tulis di sini sama Ibu. Minggu kedua, Ibu belajar tema keluarga dan persahabatan. Tulis sampai di akhir minggu semester 1. Nah, di sini ada 21 minggu. Saya yang ada temanya hanya 18 minggu,
Sisanya minggu ke-19, minggu ke-20, dan minggu ke-21 digunakan untuk penguatan hafalan. Dijumlahkan, ini ibu bisa nyontek nu abdinya. Jadi semester hiji teh aya 130 genep hari. Bagi yang sekolah Senin sampai Sabtu. Kalau ibu sekolah sampai Jumat berarti 5 hari. Kira jumlahkeun deui. Pamitos aya tema-temana ibunya. Kade milarian tema teh kedah kontekstual anu aya jeung urangnya. Ulah sampai misalkan tema buahan, buah naga anu di luar gitu. Jadi maksudnya gitu nya nyambungna teh. Mangga sok. Mangga. Nah, kumaha maksudna? Masuk maksud gitu. Kalau ibu punya buku ini bisa kita gunakan yang sesuai dengan tema kontekstual nih. Canggal cau kan ayatnya. Nah, pakai sama ibu. Jadi maksudnya kalau tema nasional kayak gini, jangan dijadikan patokan pokok. Ya, itu ya. Misalkan di sini nggak ada nih mewarnai buah pisang, abi mah dah hoyong ngawarna buah pisang, ya ibu ngawayahna. Ngeprintnya dira buah-buahan anu aya di lingkungan kita. Makanya buku semacam gini di kurikulum Merdeka itu memilihkan pami anu ngarang bukuna sami geografisnya jeung urang cocok dilakukan ke urang. Pami teu cocok panginten urang mencari sumber belajar yang lain. Seperti itu. Nah, di sini harimau, cocok-cocok aja sih mengenalkan harimau gitu ya. Tapi di kita ada nggak harimau misalkan? Ayeuna sapi eta di dinya dihandap yang milarian atau gambar sapi, ngawarnaan gambar sapi. Seperti itu ya. Ini jadi kayak gini tuh bisa digunakan. Jadi kita juga jangan haram ulah make nuki, enggak juga. Gitu. Ini mah hanya sebagai apa ya? Sebagai salah satu sumber belajar. Subtopiknya kan di sini tanaman buah, subtopiknya menjelajah kebun pisang. Ini cocok nih. Silahkan pakai. Kegiatannya misalkan kan ini lebih ke gambar ya. Iya aya budak ngamam cau di gambar. Coba engke mah budak ngamam cau di kebun cau asli. Jadi ngamam cau. Tapi cauna kade anu urang cauna. Bisik tangkal cau batur. Dikoroyok kedar orang diprotes ke warga. Seperti itu Bu ya. Nah, tahapan-tahapan seperti itu. Kalau sudah ada tema bagaimana? Nah, kalau sudah ada tema, Ibu bikin tabel kayak gini, Bu. Nah, Ibu tingali. Nah, iya tujuan pembelajaran, kenging tim mana iya Bu? Abi? Hasil menelaah capaian pembelajaran. Masih ingat kan tadi capaian pembelajaran nilai agama dan anak percaya pada Tuhan. Saya jadikan tujuan pembelajaran nomor 1. Anak mulai mengenal konsep Tuhan yang Maha Esa dalam agama Islam. Tujuan pembelajaran nomor 1 dari CP yang tadi. Yang kedua, anak mulai mempraktekkan doa dan ibadah harian sesuai dengan ajaran Islam. Anak mulai mengenal dan belajar membaca Al-Quran. Ini turunan dari sini. Kan ngaji itu bagian daripada ajaran agama Islam kan? Orang aya ikro unggal dinten. Asupkeun kana tujuan pembelajaran. Gitu. Nah, terus kahandap. Jadi maksudna teh ieu teh kenging ti mana, Bu? Tina naon? Tiasa sami teh jeung abi. Tiasa pami sakolana sami. Tiasa benten teh? Tiasa. Asal ulah kalor ti CP nu tadi gitu. Nah, pamitos aya ieu tema anu tadi ditentukan simpen dia ku ibu. Nah, tema minggu kahiji kan diriku. Tema itu tadi karakteristik sekolah. Ini cocoknya tema diriku nih. Dan murangkali sebelum mengenal tangkal cau, dirina heula. Nah, gitu maksudnya. Menentukan tema itu berdasarkan dari kedekatan dengan anak. Itu aturan menentukan tema. Kedua adalah realitas. Sesuai tadi teh. Kenapa misalkan ini keluarga? Tos diri keluarga, tidirina kakare ka keluarga. Ini ada di tema mana, Bu? Tema kuritilas kan ada ya. Berarti bisa dipakai lagi di kurikulum Merdeka. Emang boleh? Boleh. Kalau tidak keluar dari konteks lingkungan sekolah. Ini tema tentara asupun ka dia itu enggak sesuai dengan konteks sekolah abdi. Sebab teu aya kolotna jadi tentara. Udah keren Pak itu tentara teh ambe jadi tentara TNI. Keren sih keren, tapi tidak dekat dengan kehidupan anak. Jadi tema itu bisa bebas ya. Jadi yang pokok itu tema atau tujuan?
Yang kita ajarkan itu temanya atau tujuannya? Tujuan. Ngajarin Allah sebagai pencipta, temanya kan bebas. Bisa diriku sendiri, bisa Allah, bisa apa. Gitu. Nu pokoknya mah iya. Ari tema mah payung. Ngajarkan Allah sebagai pencipta, tema naon cocok gitu. Jadi lain ngajarkan tema-tema. Ngajarkan ka dia. Tah ibu pengintan tingali ku ibu. Tema-tema terus ditentukan ke dia. Jadi ibu, temana antara satu sekolah dengan sekolah yang lain di kurikulum Merdeka bisa sama, bisa beda. Bisa sama, bisa beda. Sekali lagi. Kalaupun sama, temanya diriku sendiri, tema tanaman ada, ibu bisa lihat. Antara satu sekolah dengan sekolah yang lain ditempatkannya di minggu 1, minggu kedua itu bisa berbeda-beda. Misalkan di sini belajar tentang tanaman, tentang buah-buahan. Abdin mah disimpannya di minggu ke-15. Sementara di mulki di minggu ke-7. Itu bisa boleh, itu boleh. Jadi penempatan tema ini antara satu sekolah dengan sekolah yang lain boleh beda. Tidak harus saklek bahwa buah-buahan teh kada diajarkan di bulan November minggu kahiji. Tidak. Seperti itu. Itu ya. Tah pamitos aya ibu, contrengan ku ibu teh. Tema diriku anu sesuai tujuan pembelajaran naon. Tingali ku ibu. Diriku cocok kenalkan Allah sebagai pencipta. Contreng. Iya bu, iya mas setiap hari ku abi dipasikeun di sakola abi. Berarti ku ibu dicontreng sadayana. Engke pilari deui. Tujuan mana anu sesuai sarang tema iya. Iya misalkan anak dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Tema diriku nggak cocok, nggak dicontreng ku ibu. Seperti itu. Tah pamitos dicontreng ku ibu teh. Ya, pilari ka handap. Tah di tema capaian nilai agama dan budi pekerti hanya 3 yang dicontreng. Di bawahnya enggak ada. Di CP Jati Diri untuk tema diriku, nih tujuan pembelajaran ini dimasukkan. Anak mampu mengenali dan memahami berbagai macam emosi dan emosi yang mereka rasakan dicontreng. Tema nuka genap dicontreng. Jadi nyontrengan ieu teh asarna dasarna Bu. Cocok teu tujuan ieu ngajarkeun tema ieu gitu maksudna teh. Pak, kumaha misalkan abdi mah hoyong 10 contreng, mah ari kaberik jeung ibu teu olah ngajarkeun tujuan pembelajaran. Ini abdi rata-rata hanya ada yang di kelompok B hanya 3 tujuan pembelajaran itu 1 minggunya ada. Nah, kalau sudah CP nilai agama dasar literasi untuk tema diriku di sini contreng, anak mampu mengenali dan memahami berbagai informasi. Dan tujuan pembelajaran nomor 12, anak mampu mengembangkan kreativitas dan keberanian untuk mencoba berbagai proses seni. Pami atos kieu naon Bu? Ibu ngadamel RPPH teh anu kahiji aya kedah aya. Ngadamel RPPH teh bunya, imah contoh bunya. Abi ngadamelna tinu. Nah, ini secara umum. Tah ieu bentuk RPPH. RPPH itu bentuknya bisa kayak gini, bisa tabel, bisa apapun. Tapi RPPH itu minimal ada 3 komponen. Ada tujuan pembelajarannya, ada kegiatannya, dan ada penilaian. Eta RPPH teh. Pami ibu di RPPH tujuan pembelajaran itu bukan RPPH. Nah, RPPH teh sebut modu ajar teh. Tingali ku ibu. Biasa di judulan Modul Ajar TK Islam Asyirat tahun pelajaran 2024-2023. Di sini ada kelompok A atau B. Minggu atau semester. Minggu 1, semester 1. Durasi 6 hari. Temanya apa tadi masih ingat ya? Diriku. Kalau mau tambah lagi subtema bisa. Kalau saya mah disatuin, subtemanya adalah panca indera, anggota tubuh, dan fungsinya. Ini subtema. Seperti itu. Tujuan pembelajarannya yang tadi ibu contreng, yang pertama kan mengenal Tuhan sebagai pencipta. Ibu lebetkan di dia. Anak mulai mengenal konsep Tuhan yang Maha Esa dalam agama Islam. Allah adalah pencipta diri kita.
Nu kadua di jati diri nu dicontreng tadi, anak mampu mengenali dan memahami berbagai macam emosi yang mereka rasakan, sedih, senang, dan marah. Yang ketiganya, anak mampu mengenali dan memahami identitas dirinya sebagai anggota keluarga dan perannya dalam keluarga. Yang keempat, anak mampu mengenal dan memahami berbagai informasi dan lingkungan sekitar. Yang kelima, anak mampu mengembangkan kreativitas dan keberanian untuk mencoba berbagai proses seni. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Ini teh untuk ngajar anak selama 1 minggu. Jadi ketika ibu ngajar anak 1 minggu, tujuan pembelajarannya tidak boleh lari dari sini. Ya. Yang kira-kira mengenalkan Tuhan sebagai pencipta dari kita cocoknya dengan apa? Diskusi. Tentukan diskusi di kegiatan pembukaannya. Seperti itu. Jadi itu Bu, secara garis besar nanti kita bisa pelajari kembali. Nanti mungkin Ibu bisa mencoba bikin RPPH untuk 1 minggu. Langkah pertamanya apa Bu? Pahami capaian pembelajaran. Dari setelah pahami apa Bu? Tentukan jadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu bisa sama, satu sekolah bisa berbeda. Yang membedakannya apa? Konteks sekolahnya, kemampuan sekolahnya, dan sebagainya. Setelah itu menentukan tema pembelajaran. Setelah itu disesuaikan tema ini, apakah sesuai dengan tujuan ini atau enggak. Kalau sesuai, contreng. Kalau sudah, berarti ibu sudah punya tujuan pembelajaran. Kenapa sih harus bikin tabel kayak gini? Kariet-riet abdi atuh Pak mirariut nyontreng abdi can bisa ngadamel tabel teh dikirim oge teh bisa diedit. Kumaha abdi teh ieu teh riut can tugas kuliah ieu teh abdi teh can isukan aya tamu. Silakan selamat ngeyel berlia. Nah, kenapa sih misalkan kita harus ada tabel-tabel? Ini alat bantu sekali lagi. Dari tabel ini ibu akan melihat tujuan pembelajaran itu dibagi rata, diajarkan selama 1 tahun. Ulah sampai ibu, tujuan pembelajaran nomor hiji dicontreng sadayana, sementara ada tujuan pembelajaran yang tidak dicontreng. Artinya contreng teh diajarkan. Tujuan iya diajarkan di minggu kahiji temana diriku. Sarang diajarkeunna dina minggu ka-3 simbol negara. Tah. Tujuan pembelajaran anak mampu mengenali dan memahami berbagai informasi di lingkungan sekitar teh ku abdi diajarkeun satahun teh sabaraha kali Bu? Sasemester. 1, 2, 3, 4 kali tah. Diajarkeun ku abdi teh tujuan pembelajaran ieu teh. Kapan tahu? Di minggu kahiji ngajarkeun ieu teh informasi teh. Di minggu ka-3, di minggu ka-8, minggu ka-13. Temana jelas. Minggu ka-3 simbol negara, jadi engke simurang kali diajarkan informasi bahwa Pancasila teh aya 5 sila. 1 ketuhanan yang Maha Esa, informasinya ku gambar bentang, kan informasi. Di sini tradisi dan nilai agama Islam muludan, disampaikan muludan Kanjeng Nabi telah dina dinten Senin. Cocok. Di sini makanan sehat, ada istilah 4 sehat 5 sempurna diajarkan. Jadi nyontreng ieu teh ngawakilan bahwa tujuan itu pasti kurang diajarkan dalam 1 tahun ke depan. Ulah sampai ibunya anu ieu seueur dicontreng, aya tujuan pembelajaran anu teu dicontreng. Artina pami aya anu teu dicontreng berarti eta teu diajarkeun gitu. Kan di dosa urang. Pami teu diajarkeun mah atos we ieu ulah aya gitu. Da urang teh tos nentukeun tujuan pembelajaran artina teh murang kali bakal diajar ieu gitu. Cara ngajarkeun ieu teh make tema ieu di minggu kasabaraha eta teh kadah aya peta urang sebagai guru teh. Jadi moal ngasal tujuan pembelajaran teh anu babari we yuk. Henteu, tos dipetakan gitu ya secara menyeluruh. Nah itu Ibu ya. Alhamdulillah bisa dipahami Ibu. Jadi tahapan membuat perencanaan teh naon we cenah? Pahami capaian pembelajaran. Setelah pahami apa? Tentukan menjadi apa? Tujuan pembelajaran. Setelah itu, pilih tema yang sesuai dengan lingkungan sekolah, dekat dengan siswa. Kalau sudah, laraskan tujuan dengan tema yang sudah Ibu pilih. Tema ini mau ngajarin apa, tema itu mau ngajarin apa, Ibu contreng dinu tadi. Jadi nyontreng eta teh alat bantu
untuk memantau tujuan mana yang ibu akan ajarkan, seberapa sering, ulah sampai hantem we tujuan pelajaran nomor hiji. Tujuan pelajaran yang lainnya tidak diajarkan. Seperti itu. Alhamdulillah. Tanda-tanda mulai berakhir kegiatan sudah ada. Silakan sebelum tutup ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan, ada yang mau gimana, masih ragu Pak di dia enggak? Silakan. Banyak ya yang dibicarakan hari ini. Silakan. Ada yang mau disampaikan, dikuatkan.